Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Sri Rahayu dari Program Studi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari sistem pencernaan tersebut, yaitu suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Oke, next. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua. Proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Nah, teman-teman, proses pencernaan makanan meliputi ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi, makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Peristaltik adalah gelombang kontraksi otot polos involuntar yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh. Egesti atau defekasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Nah, teman-teman, ada beberapa alat-alat pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Makanan mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi di dalam mulut yang terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula salivals. Kerongkongan esophagus merupakan saluran panjang yang kurang lebih 25 cm yang tipis sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan makan dari mulut menuju lambung, yaitu dengan adanya gerakan peristaltik. Lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di bawah sekat rongga badan. Fungsi lambung yaitu menerima dan menyimpan makanan dalam jangka waktu yang relatif lama. Makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida supaya mudah dicerna usus. Lambung juga berfungsi sebagai pencernaan lemak. Bagian lambung yaitu bagian atas disebut kardiak, bagian tengah disebut fundus, bagian bawah disebut pilorus. Enzim di lambung ada 3 yaitu pepsin, lipase, dan renin. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Bagian usus halus yaitu duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya kurang lebih 25 cm, jejunum, usus kosong yang panjangnya kurang lebih 7 meter, ileum, usus penyerapan yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Getah pencernaan yang berfungsi di usus halus yaitu cairan empedu, getah pankreas atau insulin yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Getah usus yaitu sukrase, maltase, laktase, peptidase.
Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh.